Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita belajar tentang jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis. Tiba saatnya kita akan belajar tentang jarak titik ke bidang pada ruang dimensi 3. Ini materi kita di yang terakhir, yaitu mengenai jarak titik ke. Nah, kita mau memahami dulu apa pengertian dari jarak titik ke bidang. Ya, apa yang akan kita pahami terlebih dahulu tentang jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang didefinisikan sebagai jarak antara titik A dengan bidang alfa. Ya, jarak titik A dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis A aksen, di mana titik A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Ya, saya ulang bahwa apabila ditanyakan jarak titik ke bidang, kita pahami bahwa jarak antara titik A dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis A aksen, di mana yang dimaksud dengan titik A aksen adalah proyeksi titik A pada bidang alfa. Kita pahami ya dengan memperhatikan hal berikut. Saya punya bidang alfa. Lalu saya punya titik A. Dan titik A berada di luar bidang alfa. Untuk menentukan jarak titik A ke bidang alfa, saya akan memproyeksikan A sedemikian hingga dia jatuh di bidang alfa atau menembus bidang alfa. Dan kita jatuhkan tegak lurus. Titik tembus atau titik potong antara garis ini dengan bidang alfa ditandai oleh perpotongan dengan dua garis, di mana garis yang tadi tegak lurus ya, dan perpotongannya sebut saja adalah A aksen. Maka yang dimaksud dengan jarak titik A dengan bidang alfa itu sama dengan ruas garis A aksen. Ya, jaraknya di sini. Sebut saja adalah CX. Nah, mari kita mencoba. Ya. Kita perhatikan segitiga GCA. Ya, tadi GC-nya 6. CA aksennya sama dengan 3 akar 2. GA aksennya adalah 3 akar 6. Ya, dengan cita-cita mencari CQ. Ini merupakan jarak titik C ke bidang BDG yang diwakili oleh jarak C ke garis A aksen G. Ya, kita tahu bahwa segitiga GCA itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Dalam hal ini alasnya adalah CA aksen atau A aksen C, tingginya adalah CG. Ya, maka saya dapatkan setengah kali CA kali CG. Saya juga boleh mengatakan bahwa segitiga GCA itu setengah kali alas kali tinggi, dengan alasnya adalah GA aksen. Ya, alasnya adalah GA aksen. Nah, kita amati. Saya mau menghitung dengan alasnya GC, tingginya A aksen C, atau alasnya A aksen C, tingginya CG, atau alasnya GA aksen, ini tingginya adalah C, maka saya akan mendapatkan hal yang sama. Ya, segitiga GCA sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Saya menggunakan cara lain, yaitu GA dikali dengan CG, dengan cita-cita mencari CG. Sehingga setengah kali CA kali CG sama dengan setengah kali GA kali CG.
Kalau setengahnya saya coret gitu ya, setengahnya saya coret. Setengahnya tidak berpengaruh, kita punya CA kali CG sama dengan GA aksen dikali CG. Nah, ini yang kita olah. Maka CG adalah CA aksen dikali dengan CG dibagi dengan GA aksen. Ya. Sehingga kita mendapatkan bahwa CG sama dengan CA aksen dikali dengan CG, ya. CA aksen kali CG dibagi dengan GA aksen. Maka CG sama dengan 3 akar 2 karena CA-nya tadi 3 akar 2. Ya, CG-nya tadi sama dengan 6, kemudian dibagi dengan GA aksennya. GA aksennya adalah 3 akar 6. Ya, maka kita mendapatkan bahwa CG-nya sama dengan 2 akar 3. Baik, dari kemarin contoh kita kubus ya. Nah, hari ini kita mau belajar ketika rusuknya sama dengan 12. Maka kita coba pahami ketika hendak mencari titik D ke bidang ABCD, saya akan menarik dulu ya garis yang nanti menjadi wakil bidang ABC ya. Sebut saja di sini nanti memotong di titik E. Saya nanti cita-citanya adalah menentukan jarak D ke ABC yang saya wakili dengan D ke bidang. Ke garis AE. Di mana AE merupakan tinggi dari ABC. Ya, maka AE kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BE kuadrat sama dengan 108. Maka AE-nya adalah akar 108. Ya. Nah, kalau saya jatuhkan tegak lurus, jatuhnya di sana. Di sini, ya. Jatuhnya pasti di sebuah bagian ini. Saya nggak tahu berapa. Ya. Maka saya namai X. Ya, sama halnya DE kuadrat sama dengan DJ kuadrat. Ya, dikurangi dengan CE kuadrat. DJ kuadrat dikurangi CE kuadrat. Diperoleh nama, ternyata hasilnya adalah 108. Maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga DAC merupakan segitiga siku-siku. Segitiga sama kaki. Ya, tadi DE panjangnya sama dengan akar 108, EA juga akar 108, maka kita mendapatkan ya segitiganya adalah segitiga sama kaki. Dengan DE akar 108, EA akar 108, dan DA sama dengan 12. Nah, ini kita olah. Ya. Kita mencari dulu jaraknya E ke DA. Ya, karena persegi panjang, ingat rumusnya masih tetap sama. Nah, kita mau mencari sekarang tinggi dari DAE. Ya, kita hitung DF kuadrat sama dengan DA kuadrat dikurangi FA kuadrat, berarti 108 dikurangi 36 sama dengan akar 72. Ini sama dengan akar 72. Kita pindahkan ya, dengan cita-cita mencari tinggi D ke EA atau jarak D ke EA. Nah, gambarnya saya perjelas gitu ya. Nah, misalkan dia motong di X, maka saya akan berkata bahwa DX yang sedang kita cari. Nah, luas segitiga DEA kan sama dengan setengah alas kali tinggi dengan alas DA, tingginya adalah EF. Boleh juga luasnya segitiga, itu adalah setengah EA dikali dengan DX. Maka DA kali EF akan sama dengan EA dikali DX. Ya, setengah DA kali EF sama dengan setengah kali EA kali DX. Kalau setengahnya saya coret, maka diperoleh DX sama dengan DA dikali E dibagi dengan EA. Maka DX-nya, ya setelah dihitung, menghasilkan sama dengan 4 akar 6.